Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Anggara dan di sini saya akan membuat video untuk menuntaskan tugas UAS mata kuliah Masih Al-Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Ihsan Johari. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan jawaban saya terkait dengan pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Ihsan. Untuk pembahasan yang pertama atau materi yang pertama yaitu adalah tentang bayi tabung. Terus materi yang kedua yaitu adalah tentang poligami, dan materi terakhir itu adalah tentang aborsi. Untuk kasus yang pertama yaitu adalah menganalisis tentang bayi tabung. Nah, bayi tabung ini merupakan salah satu teknologi reproduksi yang mana ini bertujuan untuk membantu para pasangan suami istri yang sah dalam mendapatkan keturunan. Ini dapat dilakukan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu adalah yang syarat yang pertama yaitu adalah dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Itu merupakan syarat yang mutlak dalam melakukan bayi tabung ini. Nah, sperma dan sel telur ataupun ovum itu harus berasal dari pasangan suami istri yang sah. Terus yang kedua adalah pembuahannya ini pembuahannya ini hanya dilakukan di rahim istri yang sah. Dan terus yang ketiga yaitu adalah syaratnya tidak ada donor sperma ataupun donor ovum. Dan yang keempat yaitu syaratnya adalah tujuannya yaitu untuk memperoleh keturunan. Dan yang kelima adalah dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan etis. Nah, selain syarat-syarat tadi, syarat yang paling utama yaitu adalah jika terdapat penyakit pada rahim atau dari sang istri yang memungkinkan tidak bisa membuahi sel sperma dari sang suami tadi, maka diperbolehkan untuk melakukan bayi tabung ini. Selanjutnya itu adalah tentang jika bayi tabung ini dilakukan untuk menjaga tubuh agar tetap estetis, agar tetap menawan. Nah, pada kasus ini dalam hukum pandangan Islam ini tidak diperbolehkan. Bayi tabung ini adalah solusi untuk mereka pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan keturunan. Seperti kayak tadi yang saya sebutkan, terdapat gangguan pada sel telur ataupun sel sperma dari pasangan suami istri yang tidak memungkinkan terjadinya pembuahan. Nah, dalam kasus ini jika dilakukan demi menjaga tubuh agar tetap menawan, itu dilarang di dalam Islam, karena itu bukan alasan yang syar'i di dalam Islam. Yang ketiga yaitu adalah hukum Islam terkait dengan membesarkan janin pada wanita orang lain. Menurut beberapa mayoritas ulama ini diharamkan juga karena dapat terjadinya percampuran nasab dan dapat menimbulkan fitnah
di masyarakat. Nah, di dalam Islam sendiri ditekankan bahwa anak ini harus jelas nasabnya ke siapa dan hanya bisa dikandung oleh ibu yang sah atau dari pasangan suami istri yang sah. Fatwa Majma' Al-Fiqih Al-Islam menyatakan bahwa tidak boleh membesarkan janin hasil pembuahan suami istri yang sah pada rahim wanita orang lain meskipun hanya sebagai titipan. Karena itu tadi kembali ke yang pertama, yaitu adalah takutnya nanti adanya percampuran nasab. Terus lanjut, ini materi yang kedua yaitu tentang poligami. Pertanyaannya yaitu, setujukah Anda dengan poligami? Dalam beberapa hal ini saya mendapat dua pendapat. Saya memiliki dua pendapat tentang poligami ini. Yang pertama, saya setuju jika poligami ini dilakukan dengan syarat-syarat yang berlaku, yang syarat-syarat yang ada. Nah, saya setuju dikarenakan Islam sendiri membolehkan poligami ini, dan Nabi Muhammad SAW juga melakukan poligami. Beliau beristri lebih dari 2. Jadi dalam konteks ini saya setuju, dan dikarenakan itu tadi laki-lakinya itu harus mampu berlaku adil dan mendapatkan izin dari sang istri dan syarat-syarat lainnya. Dan di konteks yang kedua, saya tidak setuju dengan poligami ini apabila alasannya itu tidak jelas. Alasannya misalnya itu hanya karena hawa nafsu semata, dan ini berpotensi menimbulkan keributan di rumah tangga, dan takutnya terjadi kezaliman, maka sebaiknya itu ditinggalkan saja. Terus yang soal selanjutnya yaitu adalah pandangan hukum negara dan Islam terkait dengan poligami. Nah, hukum Islam sendiri membolehkan poligami ini. Maksimal itu adalah 4 istri dengan syarat yang berlaku adil dalam hal lahiriah, nafkah, waktu, dan tempat tinggal. Sedangkan menurut hukum negara itu ditulis pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, yang berbunyi yang isinya yaitu adalah poligami ini dibatasi ketat dan hanya bisa dilakukan jika yang pertama yaitu adalah istri tidak menjalankan kewajibannya. Nah, terus syarat yang kedua yaitu adalah istrinya menderita cacat ataupun penyakit, dan syarat terakhir yaitu adalah istrinya itu tidak bisa melahirkan ataupun tidak bisa memberikan keturunan. Nah, jadi hukum negara ini juga membolehkan asalkan syarat-syarat tadi dilakukan dan terpenuhi. Terus untuk materi yang ketiga yaitu adalah tentang aborsi. Nah, pandangan ulama terkait tentang aborsi. Aborsi dalam Islam itu hukumnya haram secara umum. Apalagi misalnya alasannya itu terjadi kehamilan di luar nikah, maka hukumnya itu haram melakukan aborsi. Dan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 dan Al-An'am ayat 151 itu menjelaskan bahwa membunuh jiwa itu dilarang dalam Islam, maka hukumnya haram. Namun ada beberapa mayoritas ulama yang lain berpendapat bahwa aborsi ini dibolehkan dengan syaratnya yaitu sebelum janin itu atau embrionya itu berumur 120 hari atau 4 bulan. Masih terdapat banyak perbedaan. Sebagian membolehkan jika ada uzur syar'i, misalnya membahayakan nyawa sang ibu. Dan yang kedua itu adalah setelah 120 hari, setelah 4 bulan itu menurut kebanyakan ulama itu hukumnya haram mutlak, karena di
120 hari atau 4 bulan itu roh sudah ditiupkan ke janin, dan membunuh janin itu sama dengan halnya membunuh manusia. Soal yang kedua terkait dengan aborsi ini adalah jika aborsi dilakukan karena janin ini cacat. Nah, jika cacatnya berat dan tidak memungkinkan untuk hidup setelah lahir, maka berdasarkan dengan pendapat dokter itu sama halnya dengan penjelasan sebelumnya. Kalau sebelum 20 hari itu, kalau sebelum 4 bulan umurnya itu boleh dilakukan. Namun jika setelah 120 hari dengan alasan apabila mengancam nyawa sang ibu, misalnya jika tidak dilakukan aborsi maka nyawa sang ibu ini terancam, maka diperbolehkan untuk melakukan aborsi meskipun telah lewat usianya dari 4 bulan. Dan soal yang terakhir yaitu adalah tentang solusi terbaik dari tindakan aborsi ini. Yang pertama pastinya adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus benar-benar memahami dan mempelajari tentang bahayanya aborsi ini, dan kita harus mendapatkan pendidikan yang baik, apalagi tentang pendidikan seksual dan pendidikan agama yang utama. Harus dilakukan sejak dini agar kita terhindar dari yang namanya pergaulan bebas dan hal-hal yang tidak diinginkan. Terus solusi yang kedua yaitu adalah konseling pernikahan dan keluarga untuk pasangan yang sah. Yang ketiga yaitu adalah memberikan fasilitas pendampingan kehamilan bagi korban kekerasan ataupun pasangan muda yang telah menikah. Yang keempat adalah peningkatan kesadaran moral dan tanggung jawab. Ini terlebih lagi terkhusus untuk orang-orang tua yang memiliki anak-anak muda. Dan yang terakhir yaitu adalah jika memang terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, maka arahkan pada kelahiran dan melakukan adopsi, bukan aborsi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan penyampaian dari saya. Saya mohon maaf, dan kepada Allah kita sama-sama mengampun. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.